Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sebagai bagian dari kelompok 6 tugas sejarah untuk mewawancarai salah satu RT dari lingkungan rumah kami. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga teman-teman saya. Saya Lovely Adeline, absen 18 dari kelas 12-2. Dengan saya Kellen Riani, absen 14 dari kelas 12-2. Dan saya Nada Safira Zahra dari absen 26 dari kelas 12-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu RT dari Balai Kambang. Ingin menerima edukasi dari anak-anak murid dari SMA 104 Jakarta Timur. Oke, di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu RT dari Balai Kambang mengenai pertanyaan dari krisis moneter 1998 mengenai pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur pada saat itu. Kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pendidikan. Kepada Adeline, dipersilakan. Oke, jadi kita masuk nih ke pertanyaan pertama. Bu RT, saya izin tanya nih, kan waktu tahun 1998 itu Ibu kira-kira ada di usia dimana mungkin Ibu udah lulus nih dari perkuliahan. Tapi pada saat itu menurut Ibu nih yang baru lulus mungkin dari perkuliahan, bagaimana kondisi Indonesia reformasi 1998 pada saat itu? Apakah memberikan hambatan yang besar bagi perkuliahan atau ada juga benefitnya gitu? Kalau untuk hambatan saya rasa tidak ya, malah bagus karena mahasiswa bisa menyuarakan suara dari rakyat dan membantu rakyat. Hambatannya cuma mungkin mata pelajarannya aja, mata kuliahnya yang berkurang karena adanya aksi-aksi demo yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi kalau buat hambatan yang signifikan nggak ada, tapi mungkin gangguan aja ya, karena jadi jam kuliahnya kepotong karena banyak demo. Tadi udah jawab juga, ternyata kalau buat hambatan yang signifikan nggak ada teman-teman, tapi mungkin cuma karena banyak mahasiswa yang demo, jadi jam kuliahnya banyak yang kepotong, atau banyak juga mata kuliah yang nggak dijalani dengan baik karena jam kuliahnya juga banyak yang hilang karena harus demo kan. Tadi kita udah nyinggung tentang demo nih Bu. Jadi Ibu nih sebagai alumni lah yang baru lulus dari perkuliahan, Ibu merasakan nggak apa ada anggota keluarga Ibu gitu yang masih Ibu lihat ngejalanin demonya kayak gimana, jadi bisa nyeritain langsung kondisi demo mahasiswa pada saat itu terhadap sistem pemerintahan 1998 kayak gimana? Kalau ibu sendiri tidak merasakan, tapi adik ibu merasakan. Waktu itu dia pulang kuliah selalu telat karena ikut aksi demo. Dari kampusnya pulang dari kuliah sampai malam, tapi orang tua juga mengizinkan karena untuk kepentingan semua. Jadi mungkin yang Ibu lihat itu gimana mahasiswa selalu pulangnya telat ya, Iya. malam terus karena mereka harus ikut demo untuk menyuarakan suara rakyat gitu ya. Saya izin nanya juga nih, karena kan katanya dari sebelum tahun 98 aja itu sebenarnya kondisi Indonesia juga udah mulai memanas kondisi politiknya. Terus Ibu nih sebagai yang masih merasakan sedikit ya berada di lingkup kampus, itu apakah isu-isu politik bisa dibicarakan dengan gamblang di ruang-ruang kampus atau justru dihindari gitu Bu? Karena kan pada saat itu katanya kondisi politik sangat amat memanas dan kacau ya. Jadi gimana tuh kondisinya? Tapi kalau di kampus ya masih bisa, senat mahasiswa juga masih bisa membicarakan tentang politik yang terjadi di Indonesia ini. Kalau memanas ya mungkin dari sebelumnya juga sudah ada isu-isu yang memicu untuk terjadinya demo. Berarti aman-aman aja nih Bu, kalau mau misalnya pada saat itu kayak ngomongin tentang pemerintah di kampus itu kayak bebas-bebas aja, boleh-boleh aja. Dibilang bebas tapi terbatas lah. Berarti jangan sampai mengkritik secara berlebihan gitu ya pada saat itu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu.
Tadi kan teman saya sebelumnya nih, sebelum yang kita bahas tentang pendidikan udah nyinggung tentang ekonomi. Jadi kita pengen recall lagi nih, kalau misalnya pada saat itu katanya ekonomi krisisnya sangat parah, terus apakah itu berdampak buat kegiatan belajar mengajar di perkuliahan, atau apakah ada acara-acara kampus atau gimana gitu yang gara-gara itu jadi nggak terlalu maksimal karena ekonominya pada saat itu Indonesia lagi turun? Boleh dijelaskan Ibu? Begini, kalau buat acara di luar kampus biaya dan anggarannya mungkin terbatas. Kalau buat di dalam kampus, acara di dalam kampus, acara diadakan, cuma itu aja sih. Oh, jadi misalnya nih ada acara mahasiswa kayak mau bikin festival atau pentas seni gitu ya kalau Iya. sekarang, Iya. itu mungkin anggarannya nggak maksimal. karena pada saat itu kan krisis Krisis, banget ya. ya. Tapi mungkin kalau untuk acara-acara wajib yang di Iya. dalam kampus seperti kegiatan belajar mengajar gitu, itu Masih berjalan lancar. fasilitas juga Masih masih cukup. bagus, masih cukup ya. Berarti mungkin yang cukup mengganggu itu aja ya, karena pada saat itu kan katanya mata uang Indonesia juga turun banget. Jadi ya mahasiswa juga pada sulit untuk nyari anggaran buat ngadain acara-acara di luar kampus. Jadi pada saat itu nggak sebebas sekarang guys kalau mau bikin pentas seni atau open house zaman dulu, karena pada saat itu krisis ekonomi sangat amat membatasi pergerakan mahasiswa gitu. Oke, jadi kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir untuk yang seputar pendidikan, Ibu. Untuk yang terakhir, saya sama teman-teman saya penasaran nih. Menurut pendapat Ibu nih sebagai orang yang pada tahun 1998 atau sebelumnya menempuh pendidikan, apa yang menurut Ibu akhirnya menjadi lebih baik dari pendidikan di Indonesia daripada masa itu dibandingkan dengan masa kita? Karena kan mungkin Ibu juga sekarang lihat nih kita yang lagi sekolah dibandingin dengan pada saat itu Ibu sekolah atau kuliah gimana? Apa yang lebih baik sekarang? Kalau untuk sekarang fasilitasnya lebih baik, lebih memadai, terus pendidikan merata sampai ke pelosok ya. Oh iya. Pengajarnya juga lebih bagus-bagus, kualitas pengajar semua lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Jadi guys, kalau menurut Bu RT, mungkin dibandingkan dengan masa reformasi 1998, pendidikan kita saat ini tuh udah menjadi lebih baik dalam beberapa aspek. Contohnya kayak fasilitas kita sekarang udah lebih baik. Itu bisa dilihat ya guys, kayak kita sekarang hampir semua kelas ada AC-nya, ada proyektor gitu. Terus kualitas gurunya juga alhamdulillah semakin baik ya dibandingkan dengan pada masa dulu tahun 1998. Terus katanya pendidikan juga sekarang makin merata guys, udah sampai pelosok-pelosok bisa sekolah sekarang dibandingkan pada saat dulu mungkin reformasi karena krisis ekonomi juga, jadi nggak semua orang bisa ngerasain pendidikan yang proper kayak kita gitu. Kayak tadi udah dijelasin juga bahwa mungkin kalau buat di pendidikan hambatannya nggak sebesar itu guys, tapi ada juga gangguan-gangguannya kayak banyak waktu pelajaran yang diambil karena demo. Terus juga ada Bu RT pernah melihat gimana adiknya yang saat itu masih menempuh pendidikan pulang malam, pada saat itu selalu pulang telat, terus jam kuliahnya banyak keganggu gara-gara demo. Sampai tadi kita ngebahas gimana kita beruntungnya kita sekarang bisa sekolah dengan tenang tanpa takut ancaman demo-demo kayak pada tahun 1998. Oke Ibu, saya akan menanyakan yang pertama itu soal ekonomi. Yang pertama itu ada apa dampak dari krisis yang paling kerasa banget pada tahun 1998? Inflasi ya yang benar yang terjadi di Indonesia, sama dolar naik, itu aja sih. Berarti terus kebijakan pemerintah terhadap Pemerintah mengimbau jangan membeli dolar ya, agar mata uang rupiah menguat dan mencintai produk Indonesia. Jangan sampai dia membeli barang-barang dari luar supaya mata uang kita juga menguat gitu.
Kan tadi kan sudah ditanyain krisis yang menurut mungkin itu dampaknya bagi negara ya. Sekarang apa sih krisis yang paling kerasa banget menurut Ibu? Buat keluarga ya, Iya. untuk membeli bahan-bahan, uangnya juga susah, karena saat itu kan krisis ya di mana-mana, jadi PHK juga banyak yang dirasakan. Terus kan ini kan dari tadi kan bahas krisis ya Ibu. Sekarang kapan sih saat keadaannya itu mulai membaik? Mungkin pas pergantian presiden ya, sudah mulai membaik karena udah demo sudah mereda ya. Stabilitas negara, keadaan negara udah aman, jadi sedikit-sedikit sudah membangun. Pada tahun berapa tuh Bu kira-kira mulai membaiknya? 2000 atau tahun 2000-an deh. Berarti setelah beberapa tahun dari Iya, 1998 iya. ini. Iya, pada tahun 1998 itu kan terjadi demo besar-besaran ya Ibu. Faktor yang sangat mempengaruhi itu apa ya? Apa ya, kelangkaan bahan-bahan sembako yang ada. Jadi mungkin yang bikin Ibu sadar, faktor yang paling bikin Ibu sadar kalau krisis itu udah parah banget, kayak kelangkaan bahan-bahan Sembako, mahalnya sembako, langkanya minyak ya, dulu belum ada LPG ya, belum ada itu, masih pakai minyak tanah. Oke guys, mungkin yang tadi kita udah bahas ekonomi dari mulai krisis sampai mulai membaik lagi dari Bu RT, mungkin itu aja kita cukupin. Oke guys, jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai ekonomi dan juga pendidikan pada saat krisis moneter 1998. Nah, kali ini kita bakal membahas lagi nih mengenai seputar politik pada saat krisis moneter 1998. Nah, ini kita langsung mulai aja pada pertanyaan pertama ya Ibu. Nah, di sini apa sih peristiwa politik yang paling Ibu ingat pada saat reformasi saat itu? Adanya demo, demonstrasi ya oleh mahasiswa, dan adanya peristiwa penembakan yang memicu lebih besar demo, jadi bikin ada kerusuhan di mana-mana di Indonesia. Oke, jadi pada saat itu adanya demonstrasi ya guys, adanya demonstrasi dan juga adanya penembakan oleh para militer kepada mahasiswa pada saat itu. Apa sih akar masalah utama yang menyebabkan terjadinya reformasi pada saat itu? Satu ya, kayaknya kesenjangan sosial. Kedua, mungkin penolakan presiden menjabat itu terlalu lama. Itu akar masalah yang terjadi demo. Jadi menurut Ibu akar masalahnya itu adanya kesenjangan sosial ya. Dan terus yang kedua itu adanya penolakan masyarakat terkait jabatan Presiden Soeharto saat itu yang sudah terlalu lama guys. Nah, pada saat itu kan ada dilaksanakan sidang istimewa MPR yang dimana pada sidang itu membahas mengenai pemunduran jabatan dari Presiden Soeharto. Menurut Ibu apa sih pendapat Ibu mengenai Presiden Soeharto saat mengundurkan diri dari jabatannya? Menurut saya sih sebenarnya bukannya pengunduran presiden yang kita sesali ya, mungkin karena adanya penolakan saja ya. Tapi kalau saya sih kurang setuju ya, karena biar bagaimana juga Presiden Soeharto banyak jasanya. Jadi di sini Ibunya kurang setuju ya guys mengenai pemunduran dari Presiden Soeharto, karena pada saat itu Presiden Soeharto sudah memberikan banyak sekali jasa kepada bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, oke. Di sini kan pasti ada perbedaan mengenai politik pada saat ini dan zaman pada saat itu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih kehidupan politik saat ini dibandingkan dengan kehidupan politik saat ini? Kalau dulu terbatas ya, kalau sekarang kayaknya lebih terbuka karena banyak fasilitas dari sosial media, FB, TikTok atau yang lain-lainnya juga.
Oke, jadi di sini perbedaan yang menurut Ibu, jadi itu adanya kebebasan masyarakat untuk memberikan pendapatnya mengenai politik Indonesia pada saat ini, dan pada saat itu adanya Keterbatasan. ada keterbatasan tuh mengenai penyuaraannya Iya. karena fasilitasnya kurang memadai Iya, pada karena saat itu. pada saat itu belum ada sosial media, teman-teman. Jadi mungkin satu-satunya cara bagi rakyat agar suaranya didengar ya kalau nggak demo ya mungkin mereka pasti langsung menghampiri gedung-gedung pemerintahan. Nggak kayak sekarang yang bisa diomongin lewat sosmed, komentar TikTok, Facebook gitu-gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai politik-politik yang terjadi pada saat krisis moneter 1998. Nah, di sini saya ingin menanyakan apa sih harapan Ibu mengenai kehidupan politik ke depannya dan juga terutama bagi generasi muda sekarang. Untuk generasi muda yang akan datang, harapannya agar menjadi pemuda-pemudi Indonesia yang berguna, yang berjiwa satria, jujur, dan bisa membangun untuk Indonesia ke depannya, agar Indonesia lebih baik, lebih dipandang di mata dunia. Itu aja. Oke, jadi di sini itu harapan Ibunya pastinya yang terbaik ya bagi generasi muda. Pada utamanya itu seperti menjadi pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, lebih amanah ya Ibu Iya, pada jabatannya. Jadi supaya kondisi politiknya lebih baik lagi Lebih baik ke lagi. depannya. Iya gitu. Oke, jadi di sini kan kita sudah membahas mengenai politik Indonesia pada saat krisis moneter 1998, yang dimana pada saat itu politik Indonesia itu lumayan kacau ya, Iya, seperti betul. adanya demonstrasi dan juga beberapa penyuaraan pendapat masyarakat dan juga adanya kebijakan-kebijakan Yang- pemerintah iya. yang kurang disetujui oleh Kesenjangan. masyarakat seperti kesenjangan sosial dan juga masa jabatan berdampak- presiden. iya, Iya. dan juga berdampak juga pada ekonomi yang terjadinya inflasi pada saat itu. Terima kasih kepada Bu RT. Sama-sama anak-anak. Iya, Terima kasih, Bu. udah bersedia untuk kita tanya-tanyain tentang kehidupannya di zaman 98 reformasi ya. Terus kita juga pastinya dapat banyak pelajaran ya Banyak hari banget ini. pengetahuan. Iya, kayak biasanya kan kita baca doang dari buku atau dari PPT, ya sekarang kita dengar langsung dari orang yang ngalamin langsung nih Bu RT kehidupan pada masa tahun 98 saat itu, dari segi politiknya gimana, ekonominya gimana, sama pendidikan gitu. Oke, mungkin untuk dari tim kami segitu aja teman-teman. Sekali lagi makasih ya Ibu Terima kasih, Ibu. atas Sama-sama. pembelajarannya hari ini. Semoga video wawancara kita hari ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak ilmu pengetahuan baru bagi semua yang menonton. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami juga pastinya bukan insan yang sempurna. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu, kami dari SMA 104 Jakarta ingin mewawancara Ibu tentang perkembangan reformasi sampai saat ini yang terjadi di Indonesia dalam bidang infrastruktur dan konsep sosial. Sebelum itu, nama saya Muhammad Syarif Diatullah dan ini rekan saya. Saya Safira Alia Andrayani. Saya Nadia Safia Media Mokot Lesmana. Ibu saya menyampaikan topik infrastruktur. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, menurut Ibu saat krisis moneter 1998 dampak apa yang paling signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya infrastruktur? Apakah ada infrastruktur yang kualitas layannya menurun Bu? Ya, karena pada saat itu kan pembangunan investor pada nggak berani tuh taruh menginvestkan dananya ke Indonesia gitu kan, karena kondisi ekonominya juga sedang berantakan. Iya. Jadi banyak pembangunan gedung, jalan itu semua pada berhenti. Jadi, Bu. Oke, untuk pertanyaan keduanya Bu, apakah ada proyek pembangunan infrastruktur yang terhenti atau tertunda akibat krisis moneter 1998 di daerah Ibu? Jika ada, apakah hal tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat? Ya tentu banyak pembangunan infrastruktur
baik gedung juga, gedung pembangunan gitu, gedung hotel, perkantoran banyak yang terhenti. Terutama kalau infrastruktur untuk ke daerah berdampaknya pendistribusian bahan-bahan makanan tuh banyak yang tidak sampai. Jadi untuk bahan-bahan makanan yang di daerah-daerah yang tidak terjangkau itu banyak yang kekurangan. Jadi nggak nyampe tuh, kayak butuh beras gitu ya. Terutama kayak di Sumatera, Kalimantan itu stuck gitu kan, berhenti, yang di Papua gitu kan, karena pendistribusiannya nggak lancar. Ibu, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu, menurut Ibu, apakah ada kesenjangan akses terhadap infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan di sekitar Ibu? Dan bagaimana kesenjangan tersebut berdampak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk sekarang infrastruktur ya, Ya. pasti ya. Kalau jalan-jalan di daerah tuh biasanya dia tuh masih berupa tanah dan batu gitu kan. Jadi kan susah kan, kayak padi-padi yang nggak usah jauh-jauh lah, daerah Subang itu dulu tuh untuk habis panen gitu, Subang, Kerawang gitu tuh susah pendistribusiannya untuk ke daerah kota, karena kan jalannya tanah dan batu ya. Jadi becek, jadi lama pendistribusiannya. Harusnya bisa dalam waktu hari itu dia kirim ke ke bagian penggilingan, dia nggak bisa, butuh waktu 2 hari 3 hari. Itu berdampaknya jadi lama untuk pendistribusian sama pengolahannya gitu. Begitu. Kan untuk selanjutnya, terus jika pertanyaan 4 ya, jika dibandingkan sebelum dan sesudah krisis moneter 1998, menurut Ibu, apa perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat terkait perubahan infrastruktur di daerah Ibu? Oh, untuk perubahan dari setelah 98 ya? Iya. Sebelum dan Berdampak. sesudah, Bu. Sebelumnya kan kayak pembangunan belum merata. Iya. Nah, sekarang kan kayaknya udah merata. Ya contohnya aja, dulu tol itu hanya ada di Pulau Jawa. Sekarang tol ini sudah ada di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, itu udah ada. Jadi dulu tuh untuk kemajuan hanya di Pulau Jawa aja. Oh gitu. Oke, saya lanjut ya Bu, untuk pertanyaan 5-nya. Apakah Ibu memiliki saran atau masukan untuk pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depannya agar lebih merata dan berkelanjutan? Semuanya dari pemerintah tuh terpusat, perencanaan pembangunan kan dari pusat ya. Itu harusnya menyebar semuanya. Jadi jangan ada yang dijangkau untuk Pulau Jawa aja, kayak NTT, NTB yang telah saya kunjungin gitu ya. Ambon gitu tuh ini masih kurang gitu. Ini baru sekarang aja Kalimantan tuh baru ada tolnya, itu karena ada IKN. Nah, Sumatera juga baru ada tolnya juga. Di Bali baru ada tolnya juga gitu. Kalau di Sulawesi belum ada. Jadi kesimpulannya, krisis daripada tahun 1998 sampai saat ini memiliki perubahan infrastruktur dari segi perubahan pembangunan dan jalan. Satunya jalan yang dulunya perdesaan cuma tanah dan bebatuan, kini sudah lebih bagus, dan juga yang dulunya tol cuman ada di beberapa yang ada cuma di Pulau Jawa, sekarang sudah hampir merata di beberapa pulau lainnya. Jadi Bu, di sini saya mau melanjutkan untuk wawancara konsep sosial ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah Ibu melihat perubahan dalam nilai-nilai sosial setelah peristiwa 98? Nilai-nilai sosial pada saat 98 kan, sebelum 98 itu tuh ada perbedaan ras antara Tionghoa dengan pribumi ya, WNI gitu kan. Nah, untuk sekarang udah membaur tuh WNI Tionghoa udah bisa masuk ke rasnya WNI. Nah, sekarang juga Imlek pun udah dijadikan tanggal yang tanggal merah. Sudah diakui lah gitu keberadaannya. Oh iya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat? Pada saat sebelum 98, masyarakat ras Tionghoa tidak diakui keberadaannya. Setelah 98, ras Tionghoa itu sudah mulai diakui dengan boleh memasuki PTN, begitu memasuki kepegawaian yang pemerintahan. Sebelum-sebelumnya kan tidak boleh gitu kan. Itu aja sih.
Nih, kalau bagaimana pengalaman pribadi Ibu nih dalam menghadapi kerusuhan sosial? Apakah Ibu ikut serta dalam konflik sosial tersebut atau gimana? Pengalaman Ibu sendiri. Kebetulan pada tahun 98 itu detik-detik saya tuh sedang skripsi. Jadi kebetulan sudah selesai skripsi. Jadi tiap kampus semua tiap hari ke MPR DPR. Nah, kebetulan saya karena orang teknik, ya udah ikut ke MPR DPR sampai menduduki MPR DPR itu yang pagernya sekarang pagar tolnya sama pagar MPR DPR itu tidak sekarang nih. Sekarang kan lebih apa ya? Kayaknya bikin barier yang lebih orang tidak bisa masuk gitu. Kalau pada saat dulu, kalau pada saat 98 kan kenapa bisa terobos karena MPR DPR dengan masyarakat menyatu ya. Jadi bisa masuk. Kalau sekarang kan benar-benar bariernya dari tol aja udah beton semua. Udah gitu sekarang udah dipasang rantai apa yang jarum-jarum itu. Ya kan. Dia masuknya kalau pada saat itu kan masyarakat bisa terobos. Saya bisa masukin sampai kolam itu, teman-teman sampai masuk ke dalam sampai ke atap-atapnya semua didudukin oleh mahasiswa dan masyarakat di sana. Pada saat kita demo kita nggak akan kelaparan karena banyak para pendukung-pendukungnya tuh kasih makanan, kasih minuman, banyak mendukung mahasiswa pada saat itu gitu. Berarti Ibu ikut serta ya dalam Alhamdulillah ikut demo menduduki MPR DPR. Oh iya. Kayak pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Bu. Iya. Baik Bu, saya lanjut lagi ya Bu dengan pertanyaan nomor 4 sama 5. Pertanyaannya, menurut Ibu, apa ada kemajuan untuk mengatasi diskriminasi sosial yang pernah terjadi pada peristiwa 98, seperti misalnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan juga isu radikalisme? Pada saat 98 tuh kan ras Tionghoanya terlalu besar ya. Apalagi kalau melihat wanita-wanita Tionghoa itu kekerasan seksual, begitu diskriminasi. Jadi dia tuh tidak diakuilah keberadaannya gitu kan. Toko-toko dijarah gitu. Nah, kalau sekarang kan mereka udah bisa diakui dan bisa berhubungan sosial dengan baik gitu kan. Itu aja sih. Dan lalu berikutnya, apa menurut Ibu nih misalnya nih ya, apakah masyarakat saat ini juga lebih terbuka dalam berpendapat dibandingkan sebelum peristiwa 98 seperti bagian misalnya sosialnya gitu kan? 98 sebetulnya kalau kita mau bersuara kan pasti ada dicekal gitu kan. Pasti dia tidak akan boleh lagi show up gitu kan. Nah, kalau sekarang lebih show up lagi, lebih vokal lagi, apalagi kalau kita liatin berita-beritanya di X ya, kata lain Twitter gitu kan. Itu kan kalau saya lihat lebih orang tuh mau berpendapat sedetail-detailnya itu lebih terbuka gitu kan. Dibandingin tahun 98 gitu. Jadi perbandingan jauh ya? Jauh banget gitu kan. Pasti kalau tahun 98 ada koran yang bisa bisa show up vokal gitu, pasti nanti lebih bredel tuh udah nggak bakalan bisa itu lagi. Nggak bakalan bisa bersuara. Iya bersuara lagi ya. Itu sih. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Berarti yang kita dapatkan kesimpulannya dari dalam konsep sosial ya Bu, itu berarti untuk dibandingkan pada sebelum kejadian 98 kita mendapatkan bahwa sudah berkembang pesat sekali nih sosial kita, dalam segi sosial kita, seperti orang-orang udah banyak bisa bersuara, nggak seperti dulu yang lebih tertahan. Juga sekarang kalau kita bisa lihat juga etnis yang misalnya seperti Tionghoa itu udah lebih bebas dan udah lebih bisa diberikan kesempatan di bidang sosial. Itu aja, terima kasih.